I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Intan Rani Kurniasari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tepatnya program studi Teknik Industri dengan NIM 22106060002 atau NIM 2. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat, yaitu membuat codingan pada Python yang berfungsi untuk menampilkan diagram dengan data yang telah dibuat pada Excel atau CSV. Oke, sebelumnya saya telah mencari jurnal 7 Tools. Di sini saya mendapatkan jurnal mengenai produksi roti basah manis dengan kolom tabel yaitu hari, jumlah produksi, catat adonan tidak mengembang, dan catat pembakaran tidak sempurna. Berikut datanya. Kemudian data ini saya buat pada file Excel di sini. Saya buatnya sama ya. Kolomnya hari, jumlah produksi, catat adonan tidak mengembang, catat pembakaran tidak sempurna. Datanya juga sama. Langsung saja ke Python. Yang pertama di sini saya menuliskan import pandas ASPD atau pandas alias PD gitu singkatnya. Pandas di sini berfungsi untuk dapat membaca file baik itu Excel maupun CSV yang nantinya akan dihubungkan dengan program ini. Selanjutnya yang kedua saya mengimport matplotlib .pyplot ASPLT gitu singkatnya alias PLT. Kemudian import OS yaitu untuk menghapus tampilan sebelumnya. Jadi matplotlib pyplot di sini untuk menampilkan diagram yang nanti datanya sudah dibuat. Oke, selanjutnya saya mendefinisikan tampilan grafik. Fungsinya itu def, fungsi setting yaitu PLTXLabel, PLTYLabel, PLTLegend, PLTXtick, dan PLTGrid. Jadi PLTXLabel ini nantinya akan muncul di bawah sumbu X gitu. Di sini saya memberikan judul huruf hari produksi. Selanjutnya PLTYLabel itu di sumbu Y dengan saya memberikan jumlah produksi. PLTLegend di sini untuk menampilkan atau menambahkan titik-titik atau garis yang dibutuhkan pada diagram. Kemudian PLTXtick-nya saya rotasinya adalah vertikal diagramnya. Kemudian PLTGrid ini untuk menghapus garis ataupun titik sehingga membuat visualnya itu lebih jelas gitu diagramnya. Selanjutnya saya mendefinisikan jenis cacat. Jadi sesuai dengan data yang telah saya buat, jadi cacatnya itu jenisnya ada 2, yaitu def fungsi cacat, yaitu yang pertama cacat karena tidak mengembang, dan yang kedua yaitu pembakarannya tidak sempurna. Kemudian perintah untuk membaca file Excel yaitu df atau data frame sama dengan pandas.read file Excel yang memiliki judul tugas Pemkom modul terakhir dengan format XLSX. Jadi file Excel ini harus satu folder dengan codingannya ini. Selanjutnya untuk menghapuskan tampilan sebelumnya saya menuliskan os.system cls. Kemudian membuat daftar diagram, yaitu saya membuatkan garis atau sama dengan panjang sebelum judulnya. Selanjutnya saya menuliskan judul yaitu diagram jumlah produksi roti dan jumlah produksi roti yang cacat. Kemudian di bawahnya saya membuat garis lagi, yaitu yaitu sama dengan dikali 100. Selanjutnya saya menuliskan grafik catat produk
Dan di sini saya membuat 3 pilihan diagram, yaitu yang pertama grafik garis, yang kedua scatter plot, yang ketiga grafik batang. Jadi pilihannya itu ada 3 nanti. Kemudian print untuk menampilkan. Selanjutnya input jenis diagram. Jadi perintah untuk masukkan ingin memilih nomor berapa. Yaitu diagram variabelnya sama dengan integer karena saya menggunakan bilangan bulat. Kemudian input masukkan nomor diagram. Jadi tidak boleh koma, harus 1, 2 atau 3 gitu. Selanjutnya di sini ada percabangan, materi percabangan. Untuk membuat diagram garis, apabila pilihannya adalah 1 yang dipilih pada ini, kemudian rumusnya adalah PLT plot dalam kurung df titik indeks df catat adonan tidak mengembang, labelnya catat adonan tidak mengembang juga, kemudian marker sama dengan bawahnya juga masih sama, df-nya masih cacat pembakaran tidak sempurna, dan labelnya cacat pembakaran tidak sempurna. Kemudian PLT title, yaitu judulnya saya membuat judul grafik garis ya apabila pilihannya nomor 1. Kemudian X labelnya yaitu masih sama yang kayak tadi, di bawah diagram sumbu X itu saya memberikan keterangan hari ke, dan untuk keterangan sumbu Y yaitu yang vertikal saya memberikan keterangan jumlah cacat. Kemudian setting itu untuk menambahkan setting yang sudah dibuat di sini. Kemudian selanjutnya apabila memilih nomor 2 yaitu scatter plot. Elif diagram 2, apabila memilih diagram yang kedua, rumahnya yaitu PLT scatter, masih sama di sini df titik indeks, data frame-nya cacat adonan tidak mengembang dan labelnya cacat adonan tidak mengembang. Kemudian selanjutnya di bawahnya PLT scatter, df titik indeks, data frame, cacat pembakaran tidak sempurna dan labelnya juga cacat pembakaran tidak sempurna. Bedanya di sini saya menuliskan title scatter plot untuk memberikan judul diagram yang kedua. X labelnya masih sama, saya memberikan keterangan hari ke, dan Y labelnya saya memberikan keterangan masih sama juga, jumlah cacat. Kemudian setting untuk menampilkan yang di atas tadi. Dan apabila memilih diagram nomor 3, yaitu diagram batang ya, yaitu PLT bar masih sama df index, df data frame, catat adonan tidak mengembang, labelnya juga catat adonan tidak mengembang, di bawahnya df-nya catat pembakaran tidak sempurna, labelnya juga cacat pembakaran tidak sempurna. Jadi dari ketiga pilihan ini yang berbeda hanya di sini, plot, scatter, dan juga bar. Di sini titelnya grafik batang karena yang pilihan ketiga itu diagram batang. X labelnya saya masih memberikan keterangan yang sama yaitu hari ke, dan Y labelnya saya juga masih memberikan keterangan yang sama yaitu jumlah cacat. Kemudian setting. Dan apabila memilih yang tidak ada pilihan di ketiga ini, tidak memilih nomor 1, 2 ataupun 3, nanti yang muncul akan pilihan grafik tidak tersedia, itu print. Menampilkan pilihan grafik tidak tersedia. Kemudian PLT show untuk menampilkan diagram yang sudah tadi dibuat fungsinya, dan juga print df yaitu data frame. Langsung saja kita coba, karena RAM saya masih hilang dan belum ditemukan, saya menggunakan F and F5. Bentar loading. Oke, di sini ya, garis dengan judul diagram jumlah produksi roti dan jumlah produksi roti yang cacat. Kemudian garis lagi. Di sini pilihannya ada 3, grafik garis, scatter plot, dan juga grafik batang. Apabila misalkan saya memilih nomor 3, enter. Nah, yang keluar akan diagram batang sesuai pilihan. Nah, di sini
judulnya grafik batang dengan X label yaitu hari produksi, Y label yang vertikal yaitu jumlah produksi. Nah, di sini ada angka-angka yaitu jumlah produksi rotinya, yaitu jumlah rotinya. Dengan keterangan jika warna biru adalah cacat adonan tidak mengembang dan yang oranye itu cacat pembakaran tidak sempurna. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, apa ya di sini juga tertampil ya file Excel yang sudah saya buat tadi dengan jumlahnya juga. Kita ulangi. Apabila memilih nomor 1. Nah, yang tertampil adalah grafik garis ya, masih sama. Keterangannya apabila warna biru adalah cacat adonan tidak mengembang dan yang warna oranye adalah cacat pembakaran tidak sempurna. X labelnya saya masih memberikan hari produksi dan Y labelnya hari produksi. Ini adalah angka atau jumlah produksi rotinya. Selanjutnya, apabila memilih angka 2. Maka yang akan tertampil adalah scatter plot. Masih sama, keterangannya yang biru adonan cacat adonan tidak mengembang dan yang warna oranye catat pembakaran tidak sempurna. Di sini judulnya scatter plot. Ya. Sumbu Y-nya jumlah produksi, sumbu X-nya hari produksi. Dan yang terakhir, apabila kita tidak memilih nomor yang sudah ada pada pilihannya, maka yang tertampil akan misalkan 7. Nah, yang tertampil adalah pilihan grafik tidak tersedia. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know